Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Allah berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Dia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapak. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di atas mezbah itu di atas kayu api. Sudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya, tapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, katanya kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung itu, Tuhan akan disediakan. Di atas gunung Tuhan akan disediakan. Tuhan menyediakan. Bahasa asing itu Yahweh Jireh. Siapa di sini ingin mengalami Tuhan menyediakan semua yang kau perlukan? Amin. Ini kisah ini kita bisa belajar. Bagaimana ada respons Abraham sebelum dia mengenal Allah itu Yahweh Jireh, Tuhan yang menyediakan. Ini yang kita akan pelajari sama-sama, saudara. Yang pertama, Abraham itu mengasihi Allah lebih dari apapun, sehingga akhirnya pada ujungnya dia mengalami Allah itu Yahweh Jireh. Allah itu minta kepada Abraham, anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, bahkan kepada sebagai korban. Mungkin bagi kita orang modern agak aneh. Mana mungkin kalau coba tiba-tiba ya Tuhan ngomong sama misalnya Pak Niki, kamu kan sayang anakmu yang laki-laki itu, persembahkan buat aku. Oh, kalau jadi hamba Tuhan gak apa-apa ya. Tapi kalau ya, Abraham tuh suruh sembelihan aja loh. Itu buat kita orang modern agak aneh gitu. Tapi buat orang-orang zaman dulu, Abraham belum punya Alkitab sebenarnya. Gak ada tulisan dan itu. Hukum Taurat belum ada. Musa itu cucunya berapa generasi? Abraham, Ishak, Yakob. Ayah punya 12 anak, Lewi. Dari orang Lewi, Musa itu baru terima tuh berapa generasi setelah itu. Abraham nggak punya Alkitab. Tuhan ngomong sama Abraham, persembahkan anaknya. Karena waktu di zaman Abraham hidup, bangsa-bangsa di sekitar Abraham itu ada ayah yang mempersembahkan anaknya kepada dewa dewi. Nah, kalau ada seorang ayah sampai tega mempersembahkan anaknya kepada dewa dewinya, berarti ayah itu ayah yang apa kira-kira?
kepada dewanya? Lebih sayang dewanya apa lebih sayang anaknya? Dewanya ya. Itu bukti bahwa orang itu lebih mengasihi dewanya daripada anaknya. Nah, masa anak sendiri dikasih. Nah, Tuhan ngetes Abraham. Jadi hal yang common, hal yang biasa. Abraham, anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, kasih buat aku. Jadi kan korban perkara. Abraham tuh udah pernah ngalamin mendengar suara Tuhan, nggak akan salah dengar. Wah, tapi yang diminta Tuhan itu bukan hartanya Abraham kaya raya, punya lembu sapi, punya anak bujang-bujang banyak banget. Abraham juga punya anak Ismail, tapi bukan Ismail yang diminta Tuhan. Yang Tuhan minta adalah yang paling disayangi oleh Abraham. Kasih itu, itu tes itu, ujian. Dan saya belajar, mau nggak mau, saya akan diuji oleh Allah. Saudara juga akan diuji oleh Allah. Akan ada masa ujian. Di saat ujian itu tiba, Tuhan mau tahu. Tuhan ingin buktikan kasih. Apakah engkau lebih mengasihi Allah atau mengasihi diri atau yang lain? Kau mengasihi Allahmu apa mengasihi pacarmu, mengasihi siapa yang paling dekat di hati, mengasihi hartamu, mengasihi jabatanmu? Itu bukti kita mengasihi Tuhan Allah, ya lebih mengasihi Allah daripada yang lain. Dalam 1 Petrus 1 ayat, 1 Petrus 6 ayat 7 ya, kalau nggak salah 1 Petrus 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara berbahagia saat dicobai? Aduh, lagi sakit? Bahagia gak? Lagi gak punya duit, bahagia gak? Lagi banyak masalah, di tangan hambatan, tantangan, bahagia gak? Tapi kita bilang berbahagialah katanya. Kenapa? Maksud semuanya itu. Nah ini, banyak orang tuh gak tahan. Kenapa? Karena gak ngerti. Maksud semuanya itu, pencobaan yang kau alami, kesusahan, penderitaan kau alami, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Tuhan sedang memurnikan setiap anak-anak. Karena yang paling berharga yang kita bisa berikan kepada Allah adalah kasihilah Tuhan Allah dengan segala hati, dengan segala jiwa, dengan segala budi, segala kekuatan. Nah ini ujian. Apa kau lebih mengasihi Allah atau yang lain? Apa yang kau sayangi? Yang kedua, kita belajar dari Abraham. Untuk mengalami Yahweh Jireh, Abraham mempercayai kasih setia. Bukankah Allah yang berjanji kasih anak dengan mujizat? Abraham sudah menanti 25 tahun janji Allah. Saudara, menanti janji Allah berapa tahun? Doa. Kok belum jawab gitu ya. Ingat ya, Abraham berapa lama nunggu janji Tuhan? 25 tahun. Itu Tuhan janji sendiri loh. Bukan kita menghayal-hayal berasumsi Tuhan ini janji lima Tuhan. Kita kan zaman sekarang suka gitu ya. Ada orang-orang yang kurang ngajar ya, mengklaim. Ini mah Tuhan janji sendiri, tapi 25 tahun nunggunya. Udah dikasih anaknya dari mujizat, diminta sama Tuhan balikin. Gimana ini? Kalau anakku mati, siapa penerusku? Ini mimpiku. Dia adalah penerusku. Tapi Abraham percaya kasih setia Allah. Allah itu dapat dipercayai. Amin. Kalau Allah minta sesuatu, ya kan kita pikir kalau anakku kasih, mati dong. Kan Tuhan yang janji. Bingung kan?
Tapi Abraham percaya Tuhan tuh maha kuasa deh. Abraham percaya kalau anaknya mati pun nanti Tuhan Allah bisa membangkitkan kembali Ishak dari kematian. Karena Abraham percaya kasih setia Allah. Allah tak pernah berdusta. Iman seperti itu yang saudara saya harus miliki. Jangan pernah ragu sama kasih setia Tuhan. Karakternya Tuhan. Jangan kayak orang-orang Israel di padang gurun, dijanjikan masuk tanah perjanjian, promised land semuanya kan. Tapi kebanyakan mereka mati di padang gurun. Hanya 2 orang bisa masuk tanah perjanjian, Joshua dan Caleb. Dan anak-anak kecil yang umurnya di atas di bawah 20 tahun, yang 20 tahun ke atas dianggap udah dewasa, bertanggung jawab atas diri sendiri. Tuhan tuh fair loh. Kalau masih anak-anak ya udahlah, cincai lah. Tapi kalau udah gede, bisa ambil keputusan sendiri, buat kesalahan dengan sadar. Jangan anggap enteng kekurangan Tuhan. Mereka mati bergelimpangan di padang gurun karena ketidakpercayaan kepada Allah. Mereka bersungut-sungut kepada Musa. Waduh, di sini kita kepanasan, di sini kita makan cuma roti mana, roti apa nih, kebosan, aku pengen. Di Mesir ada ikan, di Mesir ada mentimun, di Mesir ada bawang, onion, beda. Di padang gurun gak ada apa-apa, bersungut-sungut, gak percaya, mengeluh. Kedengaran sama Tuhan. Ada 12 pengintai. Dikasih tanah perjanjian. Faktanya sama. Ada tembok besar, ada raksasa. 2 orang berkata, kami percaya kita bisa masuk karena kita punya Tuhan yang besar. Tapi yang 10 pengintai mengatakan, aduh, tembok besar, raksasa, kami kayak belalang, pastilah kita mati. Dia ngomong sama orang Israel. Orang Israel lebih percaya 10 pengintai, 2 pengintai. 10 pengintai. Wah, mereka nangis. Waduh, kita mati deh. Ngapain Musa lu ajak gua ke sini? Gua mati mendingan gua di Mesir. Di sini gua mati di padang gurun, mau dibunuh sama raksasa. Kita balik. Tuhan marah. Lu nggak percaya. Selama ini aku udah bikin mukjizat luar biasa. Kemana iman? Baik, sesuai dengan maumu. Kamu pengen mati? Mati di sini. Nggak ada masuk tanah perjanjian sesuai. Cuma Yosua dan Kaleb. Karena Yosua dan Kaleb mempercayai kasih setia Allah. Yosua dan Kaleb mewarisi imannya Abraham, mempercayai kasih Allah. Karena itu sudah jemaat diparakan. Ketika engkau sedang mengalami kesusahan, penderitaan, dari kesaksian, bisa tahu orang yang kesaksian itu. Saudara pernah makan garam, nasi sama garam doang karena kau miskin, nggak punya apa-apa selama seminggu? Siapa di sini makan garam doang seminggu ada? Nasi sama garam terus seminggu ada? Lebih susah berarti saudara kita ya. Tapi ngobrol saya doain orang itu. Berarti di Parakan Salak nggak ada susah itu kan? Jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh dalam hidupmu. Jangan bilang, saya udah berjamaah di Parakan, udah doa, udah baca kitab, udah pelayanan, kok hidup gua susah sih? Mana buktinya? Ini nggak percaya kasih Allah ini. Jadi kalau kita nyanyi jangan asal nyanyi ya, benar dengan iman. Saya selalu mengajarkan kepada tim praise and worship, sing what you believe what you sing. Jangan asal ngomong, aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji menepati. Jangan ragu. Baru engkau bisa ngalami Yahweh Jireh, Tuhan menyediakan. Lan kamu aja ragu mah, nggak ngalak, nggak. Orang yang bimbang jangan harap dapat apa-apa dari Tuhan. Tuhan nggak suka sama orang-orang yang bimbang. Nggak percaya, coba segini aja. Saya punya anak. Ini ada sebetulnya anak saya lagi di Pati, anaknya Pak Agus. Pak Agus itu sayang sama di Pati. Pelihara, kasih makan ya, sampai umum ya. Di sekolah yang terbaik. Papamu tuh sampai konsultasi sama saya loh. Sekolah di mana ya di Pati ya? Supaya apa?
Kamu bagus ke depannya, nggak asal sekolah. Gitu. Tapi suatu hari Dipati ingin sesuatu dan nggak percaya bahwa ayahnya itu akan berikan. Gitu. Gimana rasanya? Mas Agus? Sedih. Setelah semua yang kamu alami, dikasih makan, disekolahin, dikasih games, mainan, masa kamu gak percaya sama mama sih? Hati Tuhan kayak gitu loh. Jadi mari saudara, percayalah Allah kita tuh Bapak kita yang baik. Amin. Jangan ragukan kasih Allah. Jangan ragukan kasih. Percaya kasih setia. Kayak pemazmur mengatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan, kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Sangat terbukti. Bukan cuma terbukti, sangat terbukti Allah kita itu baik. Sangat terbukti Allah kita itu memelihara hidup kita. Sangat terbukti Dia setia. Amin. Amin. Nah nanti biasa kalau udah amin diuji sama Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan dalam saat-saat susahku. Saya ini orang yang dianggapnya bodoh oleh keluarga saya, karena saya memilih profesi yang tidak menghasilkan uang. Kakak saya seorang direktur pemilik perusahaan, kakak sepupu saya. Dia nasihati saya, kamu cari uang dulu, berkarir dulu, punya uang, punya simpanan, udah mapan, kamu pelayanan silahkan. Tapi saya yang polos umur 6 tahun, usia SMA 17 tahun, 16-17 tahun, saya bilang, ini 17 tahunan. Enggak, saya mau dari muda, saya serah hidup saya buat Tuhan. Asal ada makanan-pakaian cukuplah, wah keren ya. Tapi realita kehidupan berkata lain, bro. Hidup ini tidak semudah itu. Hidup ini keras. Akhirnya baru sadar saya umur 20, aduh, benar juga ya. Gue mau jadi pemuda-model apa nih? Tapi Tuhan itu mengajar saya saudara. Sampai ke ayat ini. Allahku sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada. Udah punya istri, punya anak 2, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Kalau kamu kan punya warisan banyak, berjuang buat anak kita kan ya. Tahu lah ya, kita perjuangan kita buat anak kita. Kepala jadi kaki jadi apa tuh? Dan saya selalu katakan, Allah itu sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepadaku, supaya aku berkecukupan, bahkan berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Lagi bokeh kamu punya duit, saudara. Saya nggak mau mati di padang gurun. Saya mau menikmati janji-janji Tuhan. Saya mau seperti Yosua dan Kaleb. Saya mau seperti Abraham, bapak iman. Saya anak Abraham. Saya bukan anaknya si siapa tuh namanya yang mati-mati padang gurun. Saya anak Abraham. Amin. Saudara anak Abraham enggak? Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anaknya. Aku anaknya, kamu juga. Mari puji Tuhan. Masih ikut lagu itu? Mari teladani iman Abraham. Percaya bahwa Allah itu Allah yang penuh kasih setia. Jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh. Jangan suka curhat di Facebook kalau nggak punya duit. Lagi banyak masalah. Kayak kamu tuh nggak punya Allah yang kuasa aja, memalukan nama Tuhan. Nggak ada lagi nih cuma di sini memang nggak ada ya. Tapi saya bilang nggak, jangan sampai ada jangan tanakan. Awas nih, di medsos saya lihat di Facebook ya, ngeluh, sumur-sumur, ceritain masalah-masalah hidupmu. Kayak nggak punya Tuhan yang besar ya. Ya. Setuju ya? Saling jaga ya, saling mengingatkan ya. Kalau saya ingatkan, jangan marah ya.
Emang gereja sini aja pindah. Karena ada beberapa orang, saya tuh mengasihi dia, saya peduli sampai saya tanya gimana cara mengelola keuangan, gimana kehidupan seksmu, saya tanya. Bukannya Kamsia sama saya, dia bilang nih terlalu intervensi Pak Robi, dia pindah gereja lain. Ya buat saya ya, alhamdulillah, satu berkurang perhatian saya. Saya nggak pusing. Apa saya cari-cari dia? Aduh dong, enggak. Lu mau pindah? Tidak. Kamu di sini, kamu anak rohani saya. Saya bertanggung jawab atas jiwamu. Saya harus tanggung jawab di hadapan Tuhan. Jadi kalau saudara nanti suatu hari one day ya, saya tahu loh kelemahan-kelemahan saudara, saya tahu dosa-dosa. Jadi kalau belum ditegur sama saya itu masih ada grace aja. Karena Tuhan juga punya grace ya. One day kalau saya masuk intervensi, jangan marah ya. Itu karena saya sayang sama saudara. Jadi kembali ke Abraham. Jangan kita nggak percaya sama Tuhan. Punya kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. 2 Korintus 12 ayat 9. Tapi jawab Tuhan kepadamu, cukuplah kasih karuniaku kebagimu. Ini setelah Paulus doa, ada duri dalam daging. Tuhan, capek nih hidup. Aduh, susah menderita nih Tuhan, cabut kayak duri dalam daging. Saudara pernah ketusuk duri nggak? Nah, enak kan? Apa dinikmati? Aduh, biarin aja deh. Pengen cepet dicabut dong. Paulus doa sampai 3 kali, Tuhan jawab apa? Tidak. Nggak dikabulin doanya Paulus. Nah saudara, kalau nggak dikabulin sama Tuhan, marah nggak? Ayo, jujur. Saudara berdoa nih, minta sesuatu sama Tuhan. Tuhan jawab, tidak. Oh saudara, kapan semangat 2 kali doa. Wah, sungguh-sungguh doa, puasa. Jawab, tidak. Doa lagi 3 kali, sampai ke bukit doa 10 hari. Tuhan jawab 3 kali, tidak anakku. Justru dalam kelemahanmu lah. Kalau kamu punya masalah itu, kuasa-Ku sempurna. Saudara rela nggak? Percaya nggak sama Tuhan itu baik gitu? Amin. Kalau Tuhan nggak jawab doamu, kalau masalahmu dibiarkan Tuhan dan tolong Tuhan, percaya nggak? Tuhan itu baik. Duri dalam daging itu masalah loh. Tapi Tuhan biarkan masalah itu ada dalam hidup supaya kau belajar. Saya selalu saya berusaha memahami kenapa ya Mazmur bilang begini. Kalau aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Jadi siapa yang setuju dan sudah bisa mengatakan seperti Mazmur, kalau aku susah menderita itu baik bagiku supaya aku belajar firman Allah. Kita kan pengen, kebanyakan orang ya pengennya apa, hidupnya nyaman, tenang, mudah, tak ada masalah ya kan? Itu mentalitas cengeng sebenarnya sudah. Orang-orang seperti itu nggak bisa jadi seperti Kristus karena Tuhan Yesus kita itu menderita dan menang. Dan Tuhan Yesus ingin supaya kita juga belajar itu dijejak kakinya. Follow His footsteps. Aku telah menderita. Kalau kamu menderita bersamaku, kamu akan dimuliakan bersama dengan aku. Amin. Jadi kalau engkau dibiarkan sama Tuhan ada masalah dalam hidupmu, itu bukan karena Tuhan gak sayang sama kamu. Tuhan tahu kasih karunia cukup. Karena tadi doa berkat di jalan berat, entah kenapa tiba-tiba saya ngomong terakhir tuh biasanya kan pada rental. Waris batang kedua, percaya aku. Tapi tadi tuh saya ngomong cukuplah kasih karunia Tuhan. Mungkin tadi di jalan berat banyak masalah kali ya. Yang beberapa dia berat, ada yang bermasalah berat kah? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Amin. Haleluya. Saya baca buku saudaraku ketika di awal-awal. Ya, saya lupa udah lama banget. Ibu Wahyuni, ibu rohani saya menyarankan saya untuk membaca buku Shattered Dream. Shattered itu hancur, dream itu mimpi yang hancur. Kita semua punya mimpi dalam hidup ini. Pengen ini, pengen itu ya. It's okay, punya mimpi. Tapi setelah saya baca buku itu, Shattered Dream, mimpi yang hancur.
Ada saatnya saudara, karena Tuhan sayang sama kita ya. Tuhan biarkan mimpi-mimpimu hancur, mimpi-mimpimu berantakan. Gua hidup udah begini, udah segini, tapi kok masih begini-begini. Ya Tuhan, biarkan mimpimu hancur, supaya kamu gak punya mimpi lagi. Dan satu-satunya mimpi dalam hidupmu adalah mimpinya Tuhan buat kamu. Setelah saya paham itu, saya doa, Tuhan, semua mimpi-mimpi ku serahkan padamu. I laid them all down before. Saya juga punya mimpi dalam hidup. Tapi saya belajar mengikuti Tuhan. Biar semua mimpiku hancur. Sampai mimpimu dan mimpiku. Saudara percaya Tuhan itu punya mimpi indah buat hidupmu. Percayai kasih Allah. Efesus 3:20, Paulus berdoa, bagi Dialah Allah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dikuasai terjadi dalam hidup. Tuhan akan jawab doamu jauh lebih banyak nanti. Kamu gak usah minta juga Tuhan kasih kok. Percaya aja deh. Yang penting percaya sama Dia. Jangan ragukan Allah. Tuhan Yesus selalu ngomong sama murid-muridnya, percayalah kepada Allah Bapa, dan percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Terakhir saudara, kita belajar dari Abraham, mentaati Allah dengan mempersembahkan apa yang diminta oleh Allah. Ada tiba satu nanti suatu hari Allah akan minta yang paling kamu sayangi dalam hidupmu. Tuhan juga ada minta sama saya ketika saya masih remaja. Saya bercerita ya, saya serahkan hidup saya kepada Tuhan kan. Lalu saya diteguhkan oleh firman Tuhan ketika di dapur saya berlutut. Matius 10 ayat 37, 39, tiba-tiba ayat ini terzep di kepala saya. Saya doakan saya, Tuhan, aku masih muda, bagaimana masa depanku? Ayat firman Tuhan ini bicara sama saya, barang siapa mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki dan atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Saudara sampai mau baca ini bayangin anak-anakmu lo ya. Kalau engkau lebih mengasihi anak-anakmu lebih dari mengasihi Tuhan, kamu gak layak ikut Tuhan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Matius 16, 24-25, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh. Yohanes 12 ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup ini. Saudara, setelah kita melewati semua ujian iman, kita semua akan mengalami Yahweh Jireh. 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lama. Selain mengalami Yahweh Jireh, Tuhan yang menyediakan Yahweh Jireh. Karena Abraham rela mempersembahkan anak yang tunggal di Mesbah. Bapa di surga juga tidak menyayangkan anaknya yang tunggal untuk dipersembahkan bagi dosamu dan dosa.
Sadarkah kau akan hal itu? Abraham telah berkorban mentaati Allah. Allah menghargai iman Abraham. Dia kirim anaknya jadi manusia, Yesus Kristus. Dialah anak domba yang sesungguhnya yang sembelih bagi dosa dunia. Dan yang Tuhan minta dari saudara saya, mentaati. Karena kau mengasihi Tuhan, kau mempercayai Tuhanmu, dan biarlah setiap kita boleh taat kepada-Nya. Mari saudara, kita ada doa pujian, kita sama-sama angkat tangan, kita doa. Keluar suara, kita sama-sama katakan. Kami memuji-Mu Yahweh Jireh, Tuhan yang mulia, dan Engkau sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada, supaya aku senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Cukuplah kasih karunia-Mu bagiku, sebab dalam kelemahan pula kuasa-Mu menjadi sempurna. Engkau Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kami dalam Kristus kepada kemuliaan-Mu yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kami. Engkau dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa-Mu bekerja di dalam kami. Amin.